warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman di mata kuliah Strategic dan Teknik PR. Oke, setelah sebulan kita libur, mungkin teman-teman bagi yang kerja terbantu ya, jadi tidak ada tugas dan lain sebagainya. Nah, bagi yang tidak bekerja, libur 1 bulan, lumayan nih uh, kegiatan untuk belajarnya, kemungkinan teman-teman semakin berkurang ya. Tapi saya harap di mata kuliah ini teman-teman masih ingat dengan mata kuliah sebelum kemarin kita libur panjang. Oke, di mata kuliah strategik PR ini uh, pertemuan kita setelah UTS itu kita 7 kali pertemuan ya teman-teman ya. Nah, di 7 kali pertemuan ini sebelum UAS kita ini adalah pertemuan yang ke-9 atau pertemuan kedua atau pertemuan 9 untuk membahas masalah mata kuliah ini strategik teknik PR. Di minggu lalu saya sudah mengirimkan materi yang disampaikan. Materi yang disampaikan itu untuk minggu lalu saya ingin membahas tentang manajemen PR dan definisi halayak. Kenapa sih di dalam humas ini perlu halayak aja mesti harus dipilih? Kenapa sih nggak semua orang aja? Di dalam manajemen PR teman-teman, kita sebagai seorang PR, Public Relation Officer, harus mampu untuk memilah target sasaran yang akan dituju. Karena tidak semua target sasaran itu atau dalam arti kata semua masyarakat atau semua manusia atau semua publik bisa kita jadikan sebagai kalayaknya humas. Itu nggak bisa. Jadi definisi, nanti saya akan menjelaskan tentang definisi halayak humas ini. Yang menentukan adalah bagaimana target sasaran yang penting agar sebuah packaging atau produk yang diinginkan oleh seorang perusahaan yang dibebankan kepada kita sebagai seorang PR, sebagai tonggak atau pengangkat citra perusahaan, kita harus mampu untuk melihat bagaimana kita bisa memilih target siapa saja yang pantas untuk menjadi audiens atau publik kita atau target sasaran kita. Oke, di sini teman-teman bisa lihat manajemen PR itu apa sih di dalam seorang public relation, kenapa kita perlu ada manajemen. Manajemen ini adalah untuk membuat suatu kegiatan, sesuatu program yang kita buat itu menjadi lebih akurat atau menarik atau lebih terencana dan terstruktur. Oke ya, di sini teman-teman bisa baca manajemen PR di sini adalah sebagai seorang PR kita harus satu, memikirkan keharmonisan hubungan organisasi atau perusahaan terhadap lingkungan. Oke, bagaimana kita menjaga hubungan baik di dalam internal kita sendiri, tapi juga bisa menjaga hubungan internal di luar dari lingkungan perusahaan kita atau di luar dari eksternal. Oke ya. Kemudian yang kedua, PR di sini juga harus bekerja sesuai dengan aturan organisasi atau perusahaan untuk mengembangkan pemecahan yang inovatif. Kenapa harus mengikuti aturan? Karena di mana seorang PR harus mampu mengemban tugas berat teman-teman untuk menjaga citra baik dan nama baik perusahaan agar bisa dipercaya oleh publik. Perusahaan berdiri itu bukan berdasar semena-mena atas kepentingan pribadi, tapi juga bisa untuk secara apa ya sebutannya, mencari keuntungan sudah pasti. Tetapi pada saat sebuah perusahaan atau organisasi berdiri, tidak saja hanya berpusat pada mengambil keuntungan sebesar-besarnya saja, tapi bagaimana harus mampu untuk melihat lingkungan sekitarnya agar kenapa hal tersebut harus kita jaga. Kita harus mengikuti aturan perusahaan. Kemudian kenapa kita harus menjaga hubungan baik dengan lingkungan? Karena di luar lingkungan atau dengan publik eksternal yang dimiliki oleh perusahaan itulah mampu untuk mengangkat secara tidak langsung keuntungan
atau income dari perusahaan itu sendiri. Ya, di sini kenapa juga harus ada pemecahan inovatif? Pasti pemecahan inovatif di sini adalah bagaimana seorang PR mampu membuat suatu program tidak saja hanya untuk kepentingan secara internal, tetapi juga bisa mampu untuk memberikan keuntungan yang baik untuk kegiatan eksternalnya. Oke, yang ketiga, PR mampu berpikir strategis. Strategis di sini adalah mampu melihat pangsa pasar, mampu melihat bagaimana mengefisiensikan budget yang dimiliki oleh perusahaan, tetapi juga tetap harus mengangkat nilai produk atau nilai program yang dimiliki oleh perusahaan. Berpikir secara strategis ini tidak saja hanya bagaimana membuat internal perusahaan berhubungan terjalin dengan baik, tapi itu tadi kaitannya dengan di atas adalah bisa menjaga hubungan eksternal dari luar perusahaan juga dengan baik, sehingga bisa menyatukan, sehingga bisa bekerja sama dan menghasilkan sebuah profit. Itu yang akan impact-nya dari hal tersebut, dari hal dari 1 sampai 3 tadi. Oke, di dalam manajemen PR yang keempat juga, PR harus mampu mengukur hasil yang diperoleh. Oke, membuat pekerjaan secara sistematis, dapat mengukur suatu keberhasilan adalah hal mutlak di dalam manajemen PR. Mengukur hasil yang diperoleh ini adalah bagaimana hasil yang sudah diembankan atau ditugaskan seorang PR untuk membuat suatu program atau produk yang menarik di mata masyarakat, harus bisa melihat, oh apakah ini berhasil, oh apakah ini tidak berhasil. Apabila tidak berhasil, program yang dibuat itu harus dihentikan dan kemudian dibuat program yang lebih menarik lagi dengan variasi dan inovatif yang lebih menarik. Oke ya, dan dapat mengukur suatu keberhasilan sudah pasti dengan melakukan hasil pengukuran suatu keberhasilan di sini, seorang PR harus dapat melakukan riset. Riset bagaimana hasil yang diperoleh dari program yang dilakukan oleh PR itu dapat berhasil atau berguna di mata masyarakat. Ya, contohnya misalnya seorang PR membuat press release tentang program atau melaunching suatu produk. Otomatis ini adalah suatu hal yang perlu disampaikan kepada masyarakat atau publik. Dengan mengefisiensikan budget, dengan melakukan press release, seorang PR harus dapat bekerja sama dengan media. Dari bekerja sama dengan media, kemudian media akan men-sharekan atau menginformasi luaskan ke seluruh bagian lininya, seperti media cetak, media tulis, media elektronik dan lain sebagainya, atau media online dan lain sebagainya, untuk dapat menyebarluaskan program yang dimiliki oleh perusahaan yang kemudian bisa berhasil di mata masyarakat. Suatu program atau produk yang dimiliki oleh masyarakat juga bisa ditentukan dari keberhasilan program yang dimiliki oleh seorang PR. Nah, oke, yang terakhir dari manajemen PR juga, di sini PR harus mampu menjalin hubungan yang baik dan solid secara internal di dalam suatu perusahaan. Oke, tadi saya sudah jelaskan mengenai bagaimana menjalin hubungan keharmonisan hubungan secara eksternal. Menjaga hubungan baik itu bisa dalam bentuk berbagai macam. Teman-teman di minggu sebelumnya sudah saya informasikan ya. Nah, di sini bagaimana menjalin hubungan baik secara solid di dalam internal suatu perusahaan itu juga sangat penting, karena PR harus mampu bekerja sama di dalam maupun di luar perusahaan. Untuk di dalam perusahaannya sendiri secara internal, seorang PR harus mampu menginformasikan, tidak saja menginformasikan secara baik kepada di luar perusahaan dengan menjalin hubungan dengan media, tapi juga PR harus mampu menginformasikan dengan detail secara keseluruhan kepada karyawan yang ada di dalam perusahaan, agar informasi program produk yang disampaikan kepada luar juga matching dengan informasi yang disampaikan secara internal. Karena di dalam internal ini juga sangat berpengaruh penting, sehingga karyawan-karyawan atau di dalam suatu perusahaan juga dapat membantu kita, membantu program PR untuk menyebarluaskan segala bentuk program atau produk yang ingin disampaikan kepada publik. Oke ya. Oke, di sini saya ingin menjelaskan tentang definisi khalayak humas. Humas sendiri punya target sasaran ya teman-teman. Jadi tidak saja seorang marketing yang punya target sasaran, seorang humas juga harus mempunyai target sasaran. Sekarang saya ingin menjelaskan sebenarnya